Hengki karena udah bersedia dipanggil ke sini, udah bisa meluangkan waktunya untuk melakukan konseling sama ibu. Sebelumnya Hengki gimana kabarnya? Baik. Apa yang dirasakan sekarang kan? Atau tegang atau gimana atau apa? Nggak ada. Beneran? Serius? Nanti kalau ada misalnya hal-hal yang Hengki mau sampaikan, silahkan disampaikan aja ya. Nggak usah segan, nggak usah sungkan. Di sini ibu ada konselor namanya atau guru BK di sekolah ini yang akan melakukan konseling kepada Hengki. Dan Hengki sebagai siswa ibu atau klien ibu yang akan menyampaikan apapun yang Hengki rasakan atau apapun yang ingin Hengki ucapkan, nanti disampaikan saja. Kita santai aja, nggak usah takut, nggak usah nggak usah tegang, nggak usah beranggapan kalau Hengki ini bermasalah. Tidak, Hengki sama sekali tidak bermasalah. Hanya saja kita perlu membantu Hengki untuk meningkatkan beberapa perilaku yang harusnya Hengki tingkatkan agar itu juga kan buat kebaikan buat kita bersama gitu. Sebelumnya Hengki udah pernah konseling nggak atau sama Pak Zai gitu atau sama Bu Ani? Nggak pernah. Tahu nggak apa itu konseling? Kayak berkomunikasi gitu lah. Ya itu adalah salah satu arti dari konseling itu. Konseling itu ya seperti yang kita lakukan sekarang, kita bertukar pendapat, kita bertukar cerita, ibu sebagai konselor dan Hengki sebagai kliennya nanti di sini, sehingga nanti kita menemukan ada yang kita temukan nanti satu perilaku yang harus Hengki ubah gitu, atau yang harus Hengki tingkatkan untuk tercapainya nanti tujuan. Ataupun kan Hengki di sini sekolah, semoga lah nanti Hengki selama di sekolah di sini betah, melakukan apapun di sini. Harapannya nanti Hengki pun bisa menceritakan apapun yang diceritakan sama ibu ya. Kalau misalnya nanti kalau lagi tegang bilang aja, Bu, saya bilang aja, nggak apa-apa. Mungkin kita memiliki waktu beberapa menit atau mungkin 1 jam, nggak apa-apa. Hengki bisa 1 jam atau 45 menit, nggak apa-apa. Nah, terima kasih ya Hengki. Kita mulai aja ya. Kan kemarin ada ibu kasih angket sama Hengki. Nah, dari angket tersebut kan ibu udah olah. Sebenarnya angketnya sangat bagus gitu. Cuman hanya saja ada beberapa perilaku asertif yang harus kita tingkatkan gitu. Misalnya dari bullying verbalnya juga ibu lihat kurang asertif gitu. Tapi sebelumnya Hengki merasa Hengki itu sering dibully nggak? Remeh gitu. Cemeh gitu. Kita mereka yang gitu kan. Baru, udah. Yang peralatan itu buku. Pakai buku. Iya, kan ada buku yang mereka bulatkan. Baru mereka lempar aku. Terus gue lihat di belakang orang itu kena ketawa. Aku bilang biasanya itu bercanda kan. Satu kali itu memang masih sabar ya kan. Biasanya itu bercanda. Terus 2 kali agak besar juga bukunya dilempar orang itu, Bu. Oh, yang bulat-bulat itu baru dilempar, baru aku tengok lagi ketawa orang itu, kayak nggak ada yang banyak orang tuh yang ngapain. Orang apa itu, orang restu, Siago, Angga, orang itu lah. Baru aku tengok belakang, orang itu sudah ketawa. Ini bukan apa ini bukan sekedar bercanda, aku bilang bukan. Baru aku belum itu juga. Iya. Belum kejadian itu yang parah. Iya. Emang didiamkan sekali gitu. Misalnya ada nggak Hengki ngomong sama dia tapi nggak diajukan? Enggak. Berarti Hengki menghindari sekali ya kalau misalnya itu ya sama mereka. Tapi Hengki nyaman nggak bikin sesuatu? Enggak, biasa aja. Masih belum masuk. Berarti cuma sekedar belajar gitu. Nggak sering kayak ketawa-ketawa kan, kalau mereka ibu lihat tuh ketawa-ketawa di kelas. Ketawa kalau orang itu malah. Bisa nggak gitu? Kalau Hengki itu diasingkan hanya karena gara-gara mungkin kita kan perbedaan yang itulah. Nggak tahu juga. Tapi Hengki nggak pernah nanya ke mereka. Kenapa Hengki selalu misalnya, kenapa kalian selalu mengganggu Hengki? Yang sering mengganggu Hengki, gimana Hengki menanggapi orang itu? Enggak, jauh aja paling kalau orang aja. Biasa aja. Cuman kan kita kemarin punya instrumen. Nah, dari instrumen itu seandainya kalau Hengki nggak merasa, pasti perilaku asertifnya itu tinggi gitu. Perilaku asertif yang harus kita tingkatkan. Tapi Hengki tahu apa itu perilaku asertif?
Nah, perilaku asertif itu adalah perilaku bagaimana cara Hengki mengungkapkan pendapat yang Hengki ingin sampaikan ke mereka. Misalnya dia nih ganggu Hengki gitu, terus Hengki merasakan nggak enak gitu, tapi Hengki hanya diam aja seperti yang Hengki bilang tadi kan. Nah, itu adalah salah satu perilaku asertif yang rendah gitu. Nah, tujuan dari perilaku asertif ini juga nanti akan memberikan itu kemampuan berbicara atau komunikasi yang baik buat Hengki, agar Hengki mampu menyampaikan pendapat. Kalau misalnya Hengki diganggu teman nih, Hengki tuh harus gimana gitu. Selama ini kan katanya Hengki cuma diam, atau misalnya memaklumi aja kalau mereka mengganggu Hengki. Harusnya kan yang sebaiknya Hengki memberikan perlawanan gitu. Pernah nggak Hengki melakukan, kalau misalnya orang tuh udah ganggu Hengki bilang, janganlah, saya nggak suka diganggu. Oke lah, kita kan sekolah, kita di sekolah ini kan mau belajar, mau nuntut ilmu. Nah, ketika kita diperlakukan seperti itu, otomatis kita kan nggak nyaman gitu. Mungkin ada nggak perasaan Hengki setelah kejadian itu malas untuk ke sekolah? Enggak. Nah, itu tuh adalah salah satu perilaku yang sangat bagus ya. Maksudnya kalau walaupun kejadiannya udah seperti itu, tapi Hengki tetap punya semangat untuk sekolah gitu. Itu adalah satu hal yang sangat-sangat bagus yang harus Hengki pertahankan berarti. Itulah yang harus kita ubah dari Hengki sekarang. Semisalnya ada mungkin kejadian, kita kan nggak tahu nih kejadian kedepannya itu seperti apa. Nanti hal tersebut terjadi tapi bukan mereka pelakunya, berarti Hengki yang nanya lah ke mereka. Kira-kira apa ya kesalahan saya gitu, kok kalian sampai bisa melempar-lempar kayak pakai buku lah, segala macam lah. Pasti ada di balik semua, pasti ada iri orang itu nggak tahu. Nah, itu yang harus sebenarnya itu yang harus ditanyakan gitu. Itu yang harus dikomunikasikan sama mereka. Itulah yang namanya perilaku asertif itu. Nah, itulah yang harus, tapi nanyanya ya tanpa konteks, bukan pakai emosi stabil loh ya, emosi yang stabil. Misalnya kayak kalau lagi belajar baik-baik, atau misalnya kan kerja kelompok nih, Hengki disuruh bikin sendiri, mereka tinggal nyatat atau segala macam kan, itu sama aja kita diasingkan dari kelompok itu. Nah, Hengki bisa bilang kira-kira apa ya yang membuat kalian tuh nggak suka sekali sama saya gitu, atau karena mungkin Hengki cowok gitu, takut. Tapi memang Hengki harus coba itu. Hal yang nggak senang dari Hengki yang bikin kalian seperti itu, harusnya ditanyain gitu. Kira-kira bisa nggak? Yang gue bilang tadi, ketika nanti ada kejadian lagi seperti itu, Hengki harus gimana? Kan ada yang bilang tadi tuh, seperti ini, berarti Hengki harus gimana? Coba, misalnya nih, yang tadi lempar lagi, tapi Hengki diam, apa yang harus Hengki lakukan ke dia? Kalau misalnya ada guru musik yang mengajar sedang belajar dilakukannya, ya aku bilang sama ibu itu, bu ini siap lempar-lempar aku, bu, jadi aku nggak nyaman. Jadi Hengki harus lakuin yang ibu bilang tadi ya. Nah, tanyalah sama mereka apa yang membuat mereka nggak suka sama Hengki, apa yang mengganggu Hengki, dan lempar-lempar dari diri Hengki sendiri itu harus bisa melakukan komunikasi asertif tadi, harus ditampilkan komunikasi asertifnya. Berarti hal itu ya yang harus Hengki lakukan untuk kedepannya ya. Nah, misalnya kejadian itu seperti itu lagi, berarti ini hal yang harus Hengki lakukan kedepannya. Hengki harus menyampaikan ke guru, atau setidaknya Hengki lah yang kenapa kamu melempar saya, atau menanyakan secara langsung pun ke dia dengan cara baik-baik juga nggak apa-apa. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini cukup segini aja dulu. Selasa kita lanjutkan lagi, tapi perilaku Hengki tetap ibu pantau ya. Misalnya ada kemungkinan terjadi hal seperti itu, berarti Hengki harus menerapkan yang ini. Oke? Berarti harus dibicarakan, tapi konteksnya dibicarakan secara baik-baik. Dan minimal Hengki tanya aja, kok saya salah saya ke kamu. Jadi kalau responnya yang ini yang itu, misalnya kami membenci kamu gimana? Bilang aja, misalnya atau gara-gara sesuatu, misalnya atau gara-gara Hengki berbeda gitu dari orang tua. Nah, ada nggak yang mau ditanyakan lagi gitu? Atau misalnya mereka menjawab, apalah kamu nih kayak cewek atau gitu misalnya nih, kan takut Hengki disebut gitu. Enggak, saya cowok, kan nggak salah.
komunikasi itu kan nggak harus buat cewek aja, bilang aja gitu. Atau memang sih susah, cuman memang Hengki harus coba gitu. Demi kan Hengki masih kelas 10 nih. Oke lah di kelas ini pelaku. Di kelas besok kan kita nggak tahu juga siapa lagi. Atau ada hal yang sama lagi yang terjadi kan memang harus Hengki yang punya mempertahankan diri. Kalau enggak cuma diam aja. Nah, kita tahu lah kita diam. Diam. Diam aja cowok mah. Nah, kayak gitu. Nah, yang Hengkinya yang harus itu mempunyai pertahanan diri untuk biar mereka tuh nggak mengganggu Hengki lagi gitu, biar mereka tuh nggak membuli Hengki lagi gitu. Bisa nggak kira-kira dalam beberapa minggu ini kalau kejadian seperti itu Hengki terapkan lah gitu? Iya. Tapi kan sebenarnya kan masih iya, yang kita nggak tahu nih kejadian seperti apa. Cuman kalau mereka nggak ganggu lagi, alhamdulillah ya kita bersyukur gitu. Otomatis Hengki nyaman di kelas, nggak merasa apa-apain. Oke? Terima kasih Hengki, konseling lagi. Hengki senang nggak konseling? Iya. Apa yang Hengki rasakan ketika konseling? Pasti Hengki merasa, oh ini ya namanya konseling gitu. Berarti belum pernah sama sekali. Gimana, lega nggak kalau cerita gitu? Ya. Iya. Kan kita ditanya terus kan dikasih solusi, kan kita mendapat solusinya. Iya. Apa yang Hengki dapat dari solusi yang Ibu kasih dari tadi kita cerita itu? Kalau misalnya ada masalah kayak gitu kan, maksudnya yang tadi itu lah, kayak mana aku bisa biar nggak dibully sama dia, harus ngapain aku, emang ada salahku, Ditanyain secara baik-baik ya. salahku itu di mana sampai tanya terapi. Oke, bagus, Hengki udah paham. Harapannya juga ini diterapkan. Ibu minta tolong sekali ini diterapkan di diterapkan dalam kehidupan Hengki sehari-hari, baik di sekolah maupun nanti di rumah atau mau di lingkungan seperti apapun, itu harus yang diterapkan ya. Jangan mau diproses sama orang yang kita nggak punya salah sama sekali sama orang. Jangan mau, kecuali kita melakukan kesalahan, okelah kita minta maaf kan, kita minta maaf ya, tadi saya melakukan ini, tapi saya mohon jangan saya dibully lagi. Saya nggak suka loh diperlakukan seperti ini. Saya juga manusia, bilang aja. Dramatis tuh nggak apa-apa. Saya juga disini belajar. Ini nggak itu kok saya dilempar-lempar. Nggak apa-apa. Berarti emang Hengki harus menyampaikan itu ya. Harus disampaikan. Harus pokoknya harus Hengki mempunyai pertahanan diri sendiri biar nggak dilempar lagi. Nggak didiamkan lagi di kelas. Kan yang seperti itu tadi juga kan didiamkan gitu. Mereka geng-geng mereka nggak ada nyapa Hengki, diam-diam aja di kelas. Hengki sama yang lain, padahal Hengki ini nggak punya teman sama sekali kan. Nah, ini yang mendiamkan itu kan sama juga sama apa namanya, sama bully, tapi bulinya nggak dari mulut, nggak dari fisik gitu, bulinya dari verbal gitu. Oke deh. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Ya, setelah masih ya, berarti kita ketemu lagi hari Senin lah kalau hari Selasa nanti. Ya, kasih ya. Kasih ya. Ya.